Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arya Azada dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 29. Saya ada tugas dari Ibu Ika Sari Suprapti untuk memaparkan akar-akar nasionalisme di Indonesia. Ada dua poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, lahirnya nasionalisme di Indonesia meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua adalah tahapan perkembangan nasionalisme di Indonesia, meliputi nasionalisme Indonesia, masa penjajahan, masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Poin yang pertama, lahirnya nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Secara etimologi, nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Faktor-faktor yang melatar belakangi nasionalisme di Indonesia, yang pertama adalah faktor internal, faktor dari dalam, berlaku sewenang-wenang dari bangsa penjajah sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia. Adanya kenangan kejayaan masa lalu, khususnya kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Kaum terpelajar atau golongan intelektual akibat adanya politik etis van Deventer. Golongan terpelajar ini menyadarkan akan nasib bangsa Indonesia sehingga terbentuk pribadi pola pikir atau etis juang yang tinggi. Yang kedua, faktor eksternal dari luar. Peristiwa Perang Dunia I menyadarkan para kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsa. Munculnya dorongan melawan imperialisme barat. Lahirnya nasionalisme di Asia dan Afrika. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1945 sampai 1965 menyebabkan bangsa Asia khususnya Indonesia akan kekuatan kemampuan sebagai bangsa Asia yang kuat. Poin kedua, tahapan nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme Indonesia pada masa penjajahan. Muncul pada masa penjajahan sangat dipengaruhi oleh adanya politik etis yang melahirkan pendidikan bagi kaum pribumi sehingga organisasi intelektual berorientasi maju untuk melawan. Perkembangan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya organisasi yang muncul, contohnya Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah. Itu periode awal. Periode nasionalisme politik. Bergerak dalam bidang politik, organisasi yang muncul yaitu Indisip Partij dan Gerakan Pemuda. Periode mencapai kemerdekaan baik secara kooperatif maupun non-kooperatif. Organisasi yang bergerak secara non-kooperatif adalah Himpunan Indonesia dan PKI. Periode pertengahan, gerakan nasional di Indonesia bersikap modern, penuh pertimbangan. Organisasi dan gerakan yang berkembang pada periode ini adalah Parindra, PKPI, dan Gerindra. 2. Nasionalisme Indonesia pada Orde Lama. Masa sesudah proklamasi kemerdekaan hingga lengsernya Presiden Soekarno 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959 dipengaruhi oleh karisma Presiden Soekarno mampu memotivasi rakyat menggerakkan nasionalisme. Yang ketiga, nasionalisme Indonesia masa Orde Baru. Orde Baru sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno Soeharto tahun 1966 sampai 1998 memiliki corak sentralisme, birokratif, dan nasionalisme. Menanamkan nasionalisme pada siswa dengan memasukkan pendidikan sejarah perjuangan bangsa dalam kurikulum sekolah. 4. Nasionalisme Indonesia pada masa reformasi berlangsung tahun 1998 sampai 2004 dianggap serius karena berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa seperti pemahaman nasional di era reformasi seperti sekarang dikarenakan masyarakat Indonesia memiliki tugas untuk mewujudkan cita-cita nasional. Pada era reformasi seperti sekarang ini, nasionalisme dihadapkan pada banyaknya tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Berikut faktor-faktornya. Yang pertama, faktor eksternal.
Globalisasi tidak hanya memberikan efek negatif saja, melainkan juga hal-hal positif. Globalisasi memberikan banyak contoh positif dan keterbukaan dalam sistem pemerintahan melalui perkembangan. Dampak negatifnya yaitu begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan muda-mudi, membuat banyak muda-mudi kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua adalah faktor internal. Pengaruh dalam perkembangan nasionalisme Indonesia adalah salah satunya adalah rasa primordialisme. Hal ini dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Diperburuk dengan adanya separatisme. Adanya gerakan separatisme menyebabkan nasionalisme kita menjadi rusak karena gerakan tersebut mencoba memisahkan diri dari Indonesia. Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat beberapa faktor yang saya sebutkan tadi, tentunya kita sebagai bangsa Indonesia harus memperkuat rasa nasionalisme agar bangsa ini terus maju dan sejahtera. Beberapa cara yang dilakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita diantaranya berawal dari hal-hal yang sederhana, misalnya mencintai produk dalam negeri, membangun rasa percaya diri bangsa, menjaga toleransi, dan menjamin hak-hak orang lain demi tercapainya persatuan dan kesatuan.